Dalam bagian ini, dijelaskan bahwa alam tersusun dari unsur-unsur yang saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain. Unsur-unsur seperti panas, dingin, kering, dan lembab menjadi dasar dalam memahami perubahan yang terjadi di dunia. Setiap makhluk hidup terbentuk dari kombinasi unsur-unsur tersebut dalam kadar tertentu. Perbedaan komposisi inilah yang menyebabkan keberagaman bentuk, sifat, dan karakter makhluk di alam. Perubahan kondisi alam, seperti suhu dan kelembapan, akan memengaruhi keseimbangan unsur dalam tubuh makhluk hidup. Ketika keseimbangan ini terganggu, maka akan muncul perubahan pada kondisi fisik maupun perilaku. Selain itu, dijelaskan bahwa lingkungan memiliki peran besar dalam menentukan keadaan makhluk hidup. Iklim, letak geografis, serta pengaruh matahari turut membentuk karakter dan kondisi kehidupan di suatu wilayah. Para ilmuwan klasik juga menekankan pentingnya keseimbangan. Alam yang seimbang akan menghasilkan kehidupan yang stabil. Sementara ketidakseimbangan dapat menimbulkan gangguan, baik pada lingkungan maupun makhluk hidup. Dalam konteks manusia, keseimbangan unsur dalam tubuh dianggap sebagai kunci kesehatan. Perubahan kecil dalam unsur-unsur tersebut dapat memengaruhi kondisi tubuh secara keseluruhan. Lebih jauh, dijelaskan bahwa seluruh sistem alam bekerja dalam keteraturan yang saling terkait. Tidak ada bagian yang berdiri sendiri, melainkan semuanya terhubung dalam satu tatanan besar yang harmonis. Dengan demikian, pemahaman tentang unsur dan keseimbangannya menjadi dasar penting dalam menjelaskan fenomena alam, kehidupan, serta hubungan antara manusia dan lingkungannya. Pada bagian ini, dijelaskan lebih rinci tentang susunan lapisan langit, falak, serta hubungan di antara masing-masing lapisan tersebut. Setiap falak memiliki posisi, pusat gerak, dan fungsi tertentu dalam keseluruhan sistem kosmos. Diterangkan bahwa tidak semua falak berbagi pusat yang sama. Sebagian memiliki pusat yang berbeda dari bumi, sehingga menghasilkan lintasan yang tampak tidak sepenuhnya simetris jika diamati dari sudut pandang manusia. Falak-falak tersebut tersusun secara bertingkat, di mana lapisan yang lebih tinggi mencakup dan memengaruhi lapisan di bawahnya. Gerakan pada satu lapisan dapat memengaruhi gerakan pada lapisan lain, menciptakan sistem yang saling terhubung. Dalam penjelasan ini, juga dibahas tentang perbedaan antara pusat sebenarnya dari suatu gerakan,
dengan pusat yang tampak dari pengamatan. Perbedaan ini menjadi kunci dalam memahami mengapa lintasan benda langit terlihat kompleks. Ilustrasi pada halaman ini menunjukkan beberapa lingkaran yang saling berhubungan dengan pusat yang tidak selalu berimpit. Diagram tersebut membantu menjelaskan bagaimana benda langit dapat bergerak dalam lintasan yang tampak berubah-ubah, padahal tetap mengikuti aturan tertentu. Selain itu, dijelaskan bahwa beberapa gerakan terjadi pada lingkaran besar, sementara gerakan lainnya terjadi pada lingkaran kecil yang berada di dalamnya. Kombinasi ini menghasilkan pola gerak yang berlapis dan berulang. Para ilmuwan klasik menggunakan pendekatan geometris untuk menjelaskan hubungan ini dengan tujuan memahami keteraturan di balik fenomena langit yang tampak rumit. Dengan demikian, sistem falak dipahami sebagai struktur yang kompleks namun teratur, di mana setiap lapisan memiliki peran dalam menjaga keseimbangan keseluruhan gerak alam semesta. Pada bagian ini, dijelaskan tentang posisi bumi dalam keseluruhan susunan alam semesta menurut pandangan kosmologi klasik. Bumi ditempatkan sebagai pusat, sementara lapisan-lapisan langit mengelilinginya dalam susunan yang berjenjang. Para ilmuwan menjelaskan bahwa untuk memahami sistem ini, diperlukan pengamatan yang teliti dan pendekatan geometris. Melalui metode ini, mereka berusaha menjelaskan hubungan antara posisi benda langit dan fenomena yang tampak di bumi. Ilustrasi pada halaman ini menunjukkan bumi di pusat, dikelilingi oleh lingkaran-lingkaran yang merepresentasikan lapisan langit. Di dalamnya juga ditunjukkan posisi bulan dan benda langit lain yang bergerak dalam lintasannya masing-masing. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa pergerakan benda langit ini memiliki tujuan dan keteraturan tertentu yang dapat diamati melalui perubahan posisi dan waktu. Hal ini menjadi dasar dalam penentuan kalender, arah, dan perhitungan waktu. Dalam konteks ini, bumi dipandang sebagai titik acuan bagi pengamatan manusia. Semua gerakan langit diinterpretasikan berdasarkan posisi pengamat di bumi, sehingga menghasilkan berbagai model penjelasan tentang alam semesta. Keseluruhan penjelasan ini menunjukkan bahwa kosmologi klasik berusaha memahami alam sebagai sistem yang teratur, di mana setiap unsur memiliki peran dan fungsi dalam menjaga keseimbangan keseluruhan. Pada bagian ini,
Dijelaskan bahwa bumi tidak hanya dipandang sebagai satu kesatuan padat, melainkan memiliki lapisan-lapisan dengan karakteristik yang berbeda. Setiap lapisan memiliki sifat alami yang menentukan perilaku dan interaksinya dengan unsur lain. Dijelaskan bahwa bagian terdalam bumi bersifat paling berat dan padat, sementara lapisan yang lebih luar cenderung lebih ringan. Perbedaan ini menyebabkan setiap unsur menempati posisi alaminya. Yang berat cenderung ke pusat, sedangkan yang ringan berada di bagian atas. Selain itu, bumi juga dipengaruhi oleh 4 unsur utama: panas, dingin, kering, dan basah, yang membentuk keseimbangan alam. Perubahan dominasi unsur-unsur ini akan mempengaruhi kondisi lingkungan, termasuk suhu, cuaca, dan fenomena alam lainnya. Ilustrasi yang menyertai teks menunjukkan pembagian lapisan bumi secara simbolis, dengan pusat yang digambarkan lebih padat dan dikelilingi oleh lingkaran-lingkaran yang mewakili unsur atau sifat yang berbeda. Ini bukan gambaran fisik modern, melainkan representasi konseptual dari pemahaman ilmiah pada masanya. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa interaksi antara unsur-unsur ini juga berpengaruh terhadap kehidupan di permukaan bumi. Keseimbangan antara panas dan dingin, serta kering dan basah, menjadi faktor utama yang menentukan keberlangsungan makhluk hidup. Dalam konteks ini, bumi tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal manusia, tetapi juga sebagai sistem dinamis yang terus berubah. Perubahan tersebut terjadi secara alami dan mengikuti hukum-hukum yang diyakini mengatur seluruh alam semesta. Penulis juga menekankan bahwa pemahaman terhadap sifat-sifat bumi ini penting untuk berbagai keperluan praktis, seperti pertanian, penentuan musim, serta pengamatan fenomena alam.